Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Ella di mata pelajaran Fisika kelas 10. Nah, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Lanjut ya di pembahasan kinematika gerak. Pembahasan terakhir. Apa itu? Gerak melingkar. Nah, gerak melingkar di sini Ibu batasi dengan gerak melingkar beraturan. Apa itu, Bu? Gerak melingkar beraturan. Gerak suatu benda menempuh suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Nah, contohnya seperti bola, dia bergerak melingkar seperti ini. Oke, lanjut ya. Besar-besaran pada gerak melingkar apa saja tuh? Yang pertama, periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Nah, disimbolkan dengan T besar, waktu dibagi putaran, waktu T kecil, putaran N. Frekuensi, banyaknya putaran dalam selang waktu. Nah, simbolnya F kecil ya, kalau F besar itu gaya, putaran dibagi waktu, N kecil dibagi T kecil. Hubungan periode dan frekuensi adalah, nah kalau kita lihat ke atas, itu sepertinya kebalikannya ya. Betul, ternyata T besar sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Jadi kebalikannya ya. Nah, catatannya T besar itu periode, simbolnya sekon atau S. F frekuensi, satuannya hertz atau simbolnya Hz. T waktu putaran, satuannya sekon. N banyaknya putaran, banyak putaran tidak memiliki satuan. Lanjut ya. Yang selanjutnya, kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Besar sudut yang dilewati setiap satuan waktu. Nah, rumusnya itu W ya, itu namanya omega. 360 derajat per T. Besar sudut. Sudut itu berarti satu putaran 360 derajat. Nah, itu kenapa Bu ada 2 pi? Nah, pi di sini bukan 22/7 atau 3,14. Kalau pi disandingkan dengan sudut, pi itu besarnya 180. Maka 2 dikali pi, 2 dikali 180, 360 dibagi T. Oke. Nah, selanjutnya kecepatan linier. Apa itu? Panjang lintasan suatu titik yang bergerak melingkar per satuan waktu. Simbolnya itu V sama dengan 2 pi R dibagi T. Nah, hubungannya apa? Kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Nah, kita lihat. Rumus kecepatan linier adalah 2 pi per T dikali R. Nah, 2 pi per T itu adalah kecepatan sudut. Maka rumusnya V sama dengan omega dikali R. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada gerakan melingkar. Kita lihat ya. Nah, itu ada sudutnya. Antara titik 1 dan titik 2 terdapat sudut theta. Nah, dia bergerak terhadap sudutnya. Itu namanya omega atau kecepatan sudut. Nah, di sini ada titik 0, titik pusat. Dari 0 sampai ke 2 itu namanya jari-jari. Oke. Nah, itu V-nya. Nah, catatannya. Omega sama dengan kecepatan sudut, itu radian per sekon. V kecepatan linier, meter per sekon. R itu jari-jari meter. Lanjut ya. Lanjutnya percepatan sentripetal. Apa itu? Percepatan yang arahnya tegak lurus. Kecepatan linier atau mengarah ke pusat lingkaran. Simbolnya AS. A itu percepatan, S itu sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Kecepatan linier dikuadratkan dibagi jari-jari. Karena V sama dengan omega dikali R, maka AS V-nya kita masukkan jadi omega kali R dikuadratkan. Nah, jadi omega dikuadratkan omega kuadrat, R dikuadratkan R kuadrat. R di bawah dengan R di atas dihilangkan 1. Menjadi omega kuadrat dikali R. Jadi percepatan sentripetal bisa rumusnya V kuadrat dibagi R, bisa omega kuadrat dikali R. Tergantung yang diketahui. Oke. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Apa itu? Gaya yang bekerja pada gerak melingkar beraturan yang arahnya menuju pusat perputaran dan berfungsi menarik benda agar gerakannya menjadi melingkar. Jadi kalau tidak ada gaya sentripetal itu tidak ada gerakan melingkar. Oke. Nah, rumusnya Fs sama dengan M
kali A. Karena dia gaya sentripetal, maka percepatannya pun percepatan sentripetal. Karena percepatan sentripetal V kuadrat dibagi R, maka V kuadrat percepatan sentripetalnya dirubah jadi V kuadrat per R di M V kuadrat dibagi R, atau omega kuadrat dikali R. Maka Fs sama dengan M omega kuadrat dikali R. Nah, catatannya AS itu percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat, F itu gaya sentripetal satuannya Newton, M itu massa satuannya kilogram. Lanjut, contoh soal. Sebuah benda dengan massa 1 kg diputar sebanyak 10 kali putaran selama 5 sekon dan berjari-jari 1 meter. Hitunglah yang A periode, yang B kecepatan sudut, yang C kecepatan linier, yang D percepatan sentripetal, yang E gaya sentripetal. Nah, diketahuinya massa 1 kg simbolnya M. Banyak putaran N 10 kali, waktu T 5 sekon. Jari-jari R 1 meter. Yang ditanyakan yang A T-nya, T besarnya, yang B omeganya, yang C V-nya, yang D AS-nya, yang E FS-nya. Yang pertama kita jawab yang A, periode, waktu dibagi N, banyak putaran, T-nya 5, N-nya 10. Berarti 5 dibagi 10, 1/2 atau 0,5 sekon. Yang B-nya omega sama dengan 2pi dibagi T. T-nya yang tadi di atasnya 0,5, berarti 2pi dibagi 0,5 berapa? 4pi radian per sekon. Yang C kecepatan linier, omega dikali R. Nah, omeganya kita dapat di atas 4pi. Berarti tinggal masukkan 4pi, R-nya 1. 4pi dikali 1, 4pi meter per sekon. Kok sama Ibu ya? Kebetulan saja, tapi tidak selalu sama. Kalau misalkan R-nya 2, berarti 4 kali 2, 8. Oke. Yang D, percepatan sentripetal, omega kuadrat dikali R. Nah, omeganya dapat yang B ya. 4pi kita kuadratkan dikali 1. 4 dikuadratkan 16pi dikuadratkan pi kuadrat. Dikali 1, 16pi kuadrat. Yang E, Fs sama dengan M dikali AS. AS-nya dari atas. M-nya 1, AS-nya 16 pi kuadrat. Berarti 16 pi kuadrat Newton. Kok sama lagi, Bu? Tergantung soal, oke? Jadi karena ini kebetulan saja. Jadi tidak selamanya sama ya. Nah, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan roda-roda. Ada 3 hubungan roda-roda. Yang pertama, sepusat atau seporos. Nah, gambarnya seperti ini. Ada jari-jari R1 dan jari-jari R2. Nah, yang sama apanya? Ternyata kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut roda pertama akan sama dengan kecepatan sudut roda kedua. Ingat, kecepatan sudut rumusnya apa? V per R. Karena itu kecepatan sudut yang pertama. Roda pertama berarti V1 per R1. Yang sampingnya V2 per R2. Yang nomor 2, bersinggungan. Contohnya seperti ini gambarnya. Yang sama apanya? Yang sama di sini kecepatan liniernya. V1 sama dengan V2. Rumus kecepatan linier omega dikali R. Karena dia V1 berarti omega 1 dikali R1. Karena dia kecepatan linier 2 berarti omega 2 dikali R2. Nah, yang terakhir dihubungkan dengan tali atau rantai. Contohnya seperti ini. Yang sama apanya, Bu? Ternyata V1 dan V2-nya juga. Rumusnya sama seperti yang bersinggungan. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan ya. 2 buah roda dihubungkan dengan rantai jari-jari roda B, roda besar 30 cm dan jari-jari roda kecil 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, diketahui R1-nya 30, R2-nya nah seperti ini ya. Berapakah kecepatan sudut roda kecil bila kecepatan linearnya kecil? Nah, kecepatan linear roda besarnya V1, kecepatan linearnya 2. Berapa kecepatan sudut roda kecil? Berarti omega 2 ya. Jawab. Karena dia dihubungkan dengan tali atau rantai, berarti yang sama apanya? Kecepatan linearnya V1 sama dengan V2. Yang ditanyakan omega 2, berarti V2-nya kita pecah.
V1-nya tidak usah dipecah karena sudah diketahui. Nah ya, seperti itu. V1-nya 2, omega 2 yang ditanyakan R2-nya berapa? 0,1. Dirubah ke meter ya, karena tadi baru sentimeter. Omega 2 sama dengan 2 dibagi 0,1, 20 radian per sekon. Lanjut. Nah, ada latihan soal. Yang pertama, seseorang menggoyang sepeda melintasi jalan yang berbentuk lingkaran sebanyak 18 kali. Nah, sebanyak 18 kali berarti apa itu? Itu N, banyaknya putaran. 18 kali dalam waktu 30 menit berarti T-nya 30 menit. Berapa sekon? 30 dikali 60 sekon. Oke, massa sepeda M-nya 2 kg. Dengan jari-jari R-nya 5 meter. Hitunglah frekuensi. Yang tadi contoh soal periode ya, sekarang frekuensi. Ingat, frekuensi rumusnya apa? Banyak putaran dibagi waktu. Yang B kecepatan sudut, yang C kecepatan linier, yang D percepatan sentripetal, yang E gaya sentripetal. Semuanya ada di slide yang sebelumnya ya. Lanjut yang nomor 2. 2 buah roda A dan B terhubung seporos. Nah, seporos seperti ini. Diketahui jari-jari roda A 5 dan B 20. Jika kecepatan linier roda A 6, maka tentukan kecepatan linier roda B. Yang diketahui itu RA-nya 5 cm dirubah ke meter ya. RB-nya 20 cm dirubah ke meter juga. V kecepatan linier A, VA-nya 6 meter per sekon. Yang ditanya VB-nya. Oke. Nah, selamat mengerjakan Ibu. Tunggu di classroom ya jawabannya ya. Biasa seperti yang kemarin-kemarin, catat di buku materinya, kerjakan soalnya di classroom ya. Ibu di classroom karena kalau di link banyak yang nggak bisa, jadi Ibu di classroom saja ya. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan yang Ibu terangkan kalian mengerti ya. Jika belum ada yang mengerti, biasa di WA saja ke Ibu. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.